Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Trisno Raharjo dalam acara Suluh Ngepin, sebuah penyuluhan hukum dalam hukum pidana. Kali ini kita akan berdiskusi bersama seorang advokat, Ari Santoso, yang juga pesepak bola dengan kesebelasan sedulur advokat Karanganyar. Yang kita akan diskusikan adalah peristiwa yang terjadi setelah pertandingan Arema Malang lawan Persebaya. Arema Malang sebagai tuan rumah kalah oleh Persebaya, kemudian penonton menuruni lapangan sehingga menimbulkan kesan akan terjadi suatu peristiwa yang mengganggu keamanan, lalu petugas-petugas yang bertugas itu melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kerusuhan dengan menghalau supporter. Namun yang terjadi adalah suasana yang tidak menguntungkan dan menjadi sebuah peristiwa tragedi supporter di Indonesia. Dua aparat yang bertugas meninggal dunia, lebih dari 120 supporter meninggal dunia, 30-an meninggal di lapangan, selebihnya dalam perjalanan dan upaya pertolongan yang harus dilakukan di 5 rumah sakit di Malang. Tentu ini sebagai suatu duka yang sangat mendalam yang terjadi pada dunia persepak bolaan. Tidak hanya di Indonesia, saya meyakini ini juga menjadi sebuah peristiwa di dunia yang memakan korban yang banyak. Tentu untuk tahun-tahun 2000-an ini menjadi salah satu peristiwa yang besar karena peristiwa-peristiwa yang terkait dengan sepak bola dengan korban seratusan itu sudah lama terjadi di tempat-tempat yang lain, artinya kita baru mendapatkan lagi peristiwa yang seperti ini yang menimbulkan duka yang mendalam bagi masyarakat pecinta sepak bola. Saya sapa dulu Pak Ari Santoso. Assalamualaikum, Pak Ari. Waalaikumsalam, Pak Tres. Sehat? Alhamdulillah Pak Tres. Ye. Sehat, selalu main sepak bola ini. Ya, kapan-kapan saya diundang main sepak bola ya ke Karanganyar. Wah, siap. Siap Ye. Pak Tres. Jadi saya enaknya manggilnya Mas Ari aja ya. Kalau Pak itu kayaknya sudah sangat senior ya. Padahal ya memang senior kan. Mas Ari, ini ada Ye. peristiwa duka yang saya kira sangat menggugah rasa sedih kita ya terhadap peristiwa yang terjadi di Malang. Memang kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa supporter itu terkadang muncul, apalagi antara Malang dan Surabaya itu ya kadang-kadang sering menimbulkan persoalan supporter ya. Tapi yang menyebabkan korban yang sedemikian besar ya, itu menjadi suatu hal yang baru pertama kali menurut saya ya di Indonesia ini. Kalaupun ada korban jiwa itu angkanya belum pernah sebanyak ini. Saya dikoreksi kalau ada hal yang mungkin kurang pas. Nah, saya ingin mendapatkan pandangan dari Mas Ari ini ya dalam peristiwa duka ini, apa ya sebenarnya yang terjadi? Apakah ada persoalan dalam penanganan keamanan ketika bahkan pertandingan ini sebenarnya sudah selesai? Jadi bukan kerusuhan di saat pertandingan.
ini sudah selesai kemudian menimbulkan suasana yang kacau gitu ya di lapangan. Tanggapan Mas Ari bagaimana? Saya persilahkan. Oke, yang pertama tentu saja saya sebagai pecinta sepak bola ikut berduka, ikut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi di Malang. Terus kemudian dalam penanganannya, pada prinsipnya ada statuta FIFA ya, ada regulasi di FIFA, itu tidak diperbolehkan membawa senjata api dan gas air mata ke dalam stadion, apalagi menggunakan. Membawa saja sebenarnya tidak boleh. Jadi regulasi itu seharusnya ditaati gitu ya. Jadi mungkin karena sudah ada pengalaman-pengalaman yang terdahulu terjadi dan berakibat fatal, dan kali ini kemarin ya semalam terjadi juga gitu, penggunaan itu dan mengakibatkan banyak korban. Alangkah baiknya ini menjadi evaluasi bagi Persepak Bola Indonesia, PSSI dalam konteks ini harus mengevaluasi seluruh kegiatannya dan terutama dalam pengamanannya gitu. Ngaten Pak Tris. Kalau pengamanan itu kan berarti PSSI meminta bantuan kepada Polri. Tentu ada evaluasi tadi sudah disampaikan kaitannya dengan penggunaan gas air mata. Ini kan jadi menarik ya. Karena aslinya ada ketentuan dari FIFA tidak diperkenankan menggunakan, dan ini digunakan. Jadi seolah-olah kayak tidak mengetahui ya tentang aturan ini. Padahal ketua PSSI itu kan ya polisi gitu ya, yang berada di PSSI. Artinya saya kira mempelajari atau memahami ketentuan yang ada. Nah, kalau ke depan ini kaitannya dengan menjaga keamanan, kemudian memunculkan penjagaan. Ini seperti apa yang perlu dikomunikasikan, baik di kepolisian maupun juga ke para penggemar sepak bola, sehingga eh, kita tidak mengulangi lagi peristiwa yang terjadi ini dan kerusuhan yang ada. Ini saran dari Mas Ari itu seperti apa di kepolisian maupun PSSI? Baik, Pak Tris. Jadi menurut pandangan saya seluruh elemen dari sepak bola Indonesia itu harus mengevaluasi gitu ya. Dari PSSI, terus kemudian dari klub, dari supporter itu harus mengevaluasi. Artinya bahwa harus ada tindakan-tindakan preventif, mencegah, memberikan kesadaran hukum. Kita perlu merangkul atau memberikan pemahaman kepada supporter-supporter kita, memberi kesadaran bahwa menang kalah itu biasa dalam suatu pertandingan sepak bola. Gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga sportivitas. Gitu. Ketika nanti kita mengajak diskusi misalnya, terus kemudian kita memberi sosialisasi, kita rangkul mereka, kita beri pemahaman tentang bahwa ada larangan-larangan gitu ya, ada aturan-aturan yang harus ditaati. Gitu. Apabila ada larangan itu dilanggar, tentu saja akan merugikan klub, akan merugikan supporter sendiri. Jadi kalau sudah terjadi kesadaran bahwa menang kalah itu hal yang biasa, itu nanti akan mencegah hal-hal seperti ini. Terus kemudian tentu saja dari PSSI mungkin perlu membuat aturan yang tegas ya. Di akhir-akhir ini saya pernah membaca di Inggris itu apabila ada penonton yang masuk gitu ke stadion, ke lapangan maksud saya, itu akan diberi sanksi secara pribadi. Kalau maksa masuk diberi sanksi secara pribadi, saya tidak boleh menonton selama 1 tahun di stadion. Mungkin bisa itu juga bisa diterapkan ya. Bisa diterapkan di Indonesia, dikaji apakah bisa diterapkan di Indonesia untuk mencegah hal-hal seperti ini.
Dan tentu saja dari segi pengamanan harus diberi modal kepada seluruh personel yang menjadi tim keamanan, memahami aturan-aturan yang ada, termasuk bahwa dilarangnya di aturan FIFA itu ada larangan membawa senjata api dan membawa gas air mata dan apalagi menggunakan. Itu harus juga diberi pemahaman dan mungkin teknis-teknis yang lebih humanis kepada supporter dalam menangani apabila ada supporter yang melakukan hal-hal yang seperti yang terjadi kemarin gitu Pak Tris. Yeah. Tentu memang bukan pekerjaan yang mudah ya untuk menjadi pengaman dalam satu stadion kapasitas misalnya 30 sampai 80 ribu penonton, apalagi misalnya penuh stadionnya. Karena tentu aparat yang diperlukan untuk melakukan penjagaan itu dalam jumlah yang cukup. Artinya sudah ada perhitungan yang baik berapa jumlah yang perlu ada. Nah ini kan perlu untuk ada ya, penyesuaian atau penyamaan pandangan bagaimana mereka ketika bertugas. Karena kan dalam menangani masalah kerusuhan misalnya kalau itu muncul itu juga perlu diperhitungkan dengan baik. Jadi harus ada komunikasi yang baik ini yang ada. Nah, bagaimana Mas Ari sebagai seorang advokat melihat upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pihak pengaman? Pengaman ini kan tidak harus selalu polisi. Polisi kan juga bisa minta bantuan. Kita kan juga mengenal, misalnya polisi itu ada dulu ya, saya tidak tahu sekarang masih ada bantuan polisi, banpol. Ya intinya kan bukan polisi deh, masih masyarakat sipil tapi dididik untuk penanganan. Ke depan kira-kira seperti apa polisi menyiapkan? Kalau aparat yang ada suruh kumpul di stadion itu kan juga mengganggu polisi dengan tugas-tugas yang lain. Kira-kira ada apa pandangan kaitannya dengan ke depan itu kalau untuk menjaga itu antara kesebelasan dan juga kepolisian itu model penjagaan keamanannya itu seperti apa? Pandangannya Mas Ari seperti apa? Bisa juga Pak Tris diterapkan seperti itu. Pengamanannya mungkin nanti bisa diperbantukan ya orang-orang yang terlatih gitu ya dalam dunia sepak bola mungkin nanti bisa diterapkan juga orang-orang yang terlatih apalah namanya nanti yang bisa diperbantukan untuk keamanan dalam pertandingan sepak bola seperti ini. Jadi tidak ada lagi hambatan atau kekurangan dari personil dari pengamanan. Cukup. Oke, matur nuwun Mas Ari. Kemudian dalam kondisi yang sangat eh, memerlukan dukungan ya karena meninggalnya cukup banyak ini seratusan itu pihak Arema kita dengar membentuk semacam krisis center ya untuk mencoba menanggulangi pasca peristiwa karena tidak hanya yang meninggal tentu ada keluarga yang menjadi korban juga karena kehilangan apakah suami yang menjadi tulang punggung, orang tua yang ketinggalan yang ditinggal oleh anaknya. Nah, tanggapan Mas Ari kaitannya dengan pembentukan krisis center ini seperti apa? Nah, baik, Pak Tris, langkah yang bagus ya yang dilakukan oleh Arema ya untuk krisis center itu sangat diperlukan sekali untuk menyelesaikan atau menghadapi peristiwa yang kemarin. Mungkin banyak hal yang bisa membantu masyarakat korban dari tragedi yang semalam yang terjadi di Malang. Saya mengapresiasi pada prinsipnya apa yang dilakukan hari. Oke, Mas Ari,
pernyataan Presiden yang terkait dengan peristiwa ini. Ini Presiden sampai membuat pernyataan, berarti sebuah peristiwa yang tentu penting bagi persepak bolaan kita, terutama untuk supporternya, karena ada duka yang sangat mendalam. Sebenarnya ya satu nyawa itu ya sangat sangat luar biasa berharganya. Ini bahkan sampai ratusan. Nah, tanggapan Mas Ari dengan pernyataan Pak Presiden Jokowi berkenaan dengan peristiwa ini seperti apa? Saya mengapresiasi ya dari pernyataan Pak Presiden harus mengusut tuntas peristiwa ini dan melakukan evaluasi dan memberhentikan dulu kegiatan Liga 1 di Indonesia. Mungkin setelah itu dievaluasi baru bisa dilaksanakan lagi. Saya pikir itu langkah yang bagus, sudah cukup untuk apa yang dilakukan itu cukup sangat bagus sekali ya, apa yang dilakukan Pak Presiden, sehingga nanti bisa mengevaluasi dan tentu saja semoga peristiwa ini jadi pelajaran kita bersama Pak Pres. Jadi bisa jadi pelajaran untuk memajukan sepak bola Indonesia khususnya. Oke, terima kasih Mas Ari. Terakhir, saya minta komentar Mas Ari terkait dengan peristiwa yang ada ini. Apa yang menjadi tanggapan agar peristiwa ini tidak terulang lagi lah, tidak terjadi peristiwa yang sangat-sangat memilukan dan duka yang mendalam bagi kita masyarakat Indonesia, baik terutama pecinta sepak bola maupun masyarakat yang umum ya. Ini menjadi sangat berduka kita. Silakan Mas Ari. Oke, Pak, peristiwa tragedi di Malang ini harus menjadi pelajaran buat kita semua dari seluruh lini sepak bola Indonesia gitu, dari PSSI, terus kemudian klub, supporter dan pihak keamanan gitu. Jadi saya pikir harus ada supporter yang pertama harus melakukan evaluasi kepada anggota-anggotanya, memberikan pengertian, memberikan kesadaran bahwa menang kalah itu hal yang biasa dalam sepak bola. Artinya jangan sampai dengan apabila kalah melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu dan merugikan, tentu saja akan merugikan diri sendiri gitu ya, merugikan klub, merugikan supporter, dan tentu saja merugikan sepak bola Indonesia apabila terjadi seperti yang di Malang itu. Gitu. Terus kemudian bagi PSSI mungkin harus mengevaluasi juga peraturan-aturan yang diperlukan untuk mempertegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mungkin saran saya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa kita meniru Inggris ya, mencontoh Inggris, bisa memberikan sanksi, mungkin bisa dijadikan pertimbangan ya, memberikan sanksi kepada tidak hanya klub apabila ada supporter yang melakukan kesalahan, bisa secara pribadi diberi sanksi untuk tidak, misalnya untuk tidak bisa nonton di stadion berapa lama seperti itu. Terus kemudian pihak keamanan tentu saja harus menjadi pelajaran juga buat pihak keamanan bahwa harus memahami, terutama ada regulasi dari FIFA yang mengatur tentang tidak boleh membawa senjata api, terus kemudian gas air mata dalam stadion, apalagi menggunakan. Dan ada aturan-aturan lain yang perlu dipahami seluruh personel keamanan gitu, Pak Tris. Baik, terima kasih Mas Ari Santoso, advokat dan penggemar sepak bola, pelaku sepak bola. Terima kasih atas segala informasi yang disampaikan dalam acara Suluk Ngepit di Pusat Kajian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih atas pandangan-pandangan yang disampaikan berkenaan dengan peristiwa duka di Stadion Malang antara kesebelasan Arema dan Persebaya yang berakhir dengan kerusuhan
yang menyebabkan meninggalnya supporter dalam angka yang cukup besar dalam sejarah sepak bola kita. Terima kasih sekali lagi. Selamat Terima kasih Pak melanjutkan Kris. aktivitasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.